the world going to cope with? By the end of the decade, 10 billion. I am declared most of South of future. Bayangkan sebuah dunia di mana makanan adalah kemewahan dan anak-anak adalah musuh negara. Selamat datang di tahun 2073. Dunia yang kita kenal sudah hancur. Krisis pangan meledak akibat ledakan populasi global telah mengubah wajah bumi menjadi tempat yang gersang dan penuh keputusasaan. Pemerintah tidak lagi punya pilihan, atau setidaknya itulah yang mereka katakan. Kebijakan satu anak diperlakukan secara absolut. Jika kamu punya anak lebih dari satu, anak-anak sisanya akan disita oleh pemerintah dan ditempatkan ke dalam fasilitas Psycroc Sleep, sebuah klaim pemerintah yang menyebutkan bahwa mereka akan dibekukan dan dibangunkan kembali saat sumber daya manusia sudah cukup untuk menampung mereka lagi. Tapi, benarkah itu? Maybe a lot of resistance, but with a one-child policy. Di tengah kekacauan ini, kita bertemu dengan seorang pria bernama Terence. Hidupnya berubah menjadi sebuah teka-teki yang mustahil ketika putrinya meninggal dunia saat melahirkan 7 bayi perempuan kembar identik. Wednesday, Thursday, Friday. Secara logis, itu adalah hukuman mati bagi 7 bayi ini jika pemerintah tahu. Namun, cinta seorang kakek melampaui logika apapun. Terence membuat keputusan nekat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dia akan membesarkan ketujuh cucunya secara rahasia untuk menyembunyikan 7 nyawa dalam satu identitas. Terence menerapkan protokol yang begitu disiplin hingga ke tingkat yang menyiksa. Dia menamai mereka sesuai dengan hari dalam satu minggu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Aturannya sederhana, namun sangat brutal. Mereka hanya boleh keluar rumah pada hari yang sesuai dengan nama mereka. Jika kamu bernama Tuesday, kamu hanya boleh keluar rumah hari Selasa. Di luar hari itu, kamu harus mendekam di dalam apartemen yang telah diisolasi dari dunia luar. Tentu saja bagi dunia luar, ketujuh gadis ini hanyalah satu orang, Karen Sedman. Bayangkan betapa sulitnya hidup mereka. Sejak kecil mereka harus belajar meniru perilaku satu sama lain secara sempurna. Jika salah satu dari mereka terjatuh dan terluka di sekolah, maka saat pulang ke sekolah, keenam saudarinya harus mempunyai luka yang sama di bagian tubuh yang sama, agar Karen Sedman tidak terlihat mencurigakan. One mistake is all it takes to put all your... Ini bukan sekedar penyamaran. Ini adalah hidup dalam bayang-bayang. Mereka tidak memiliki masa kecil yang normal. Mereka tidak punya teman, tidak punya kehidupan secara pribadi. Dan yang paling menyedihkan, mereka tidak punya identitas diri sendiri. Mereka hanyalah fragmen dari satu personal yang dipaksakan. Namun, Terence bukanlah orang yang sangat bodoh. Dia tahu bahwa kesamaan fisik adalah satu hal, tapi kepribadian adalah hal lain. Dia melatih mereka agar memiliki cara bicara, gaya berjalan, dan kecerdasan yang seragam. Dia menanamkan dalam kepala mereka bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Kalian semua adalah satu orang. Begitu mantra yang selalu ditanamkan. Tahun-tahun berlalu, dan mereka beranjak dewasa. Kini mereka harus meniti karir sebagai Karen Sedman. Mereka bekerja di sebuah bank besar, dan setiap harinya adalah sebuah pertunjukan akting yang sangat berisiko. Setiap malam mereka harus berkumpul dan saling menceritakan apa yang terjadi sepanjang hari. Monday si sulung yang paling tenang dan ambisius, memegang peranan kunci, dia yang paling sering berinteraksi dengan dunia luar. Tuesday si pemadat yang selalu merasa cemas. Wednesday si tangguh yang ahli bela diri. Tuesday si pemberontak yang selalu menentang aturan kakeknya. Friday si jenis teknologi yang menjadi mata dan telinga bagi saudara-saudaranya melalui sistem kamera rumah. Saturday si pecinta pesta yang lebih santai. Dan Sunday si lembut yang sangat religius. Mereka hidup dalam ritme yang sangat sempurna selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari sebuah retakan kecil mulai muncul di dinding pertahanan mereka. Suatu hari ketika giliran Monday untuk keluar sebagai Karen Sedman, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jam kerja usai, matahari mulai terbenam. Dan seharusnya Monday sudah sampai ke rumahnya. Namun dia tidak kunjung muncul. Saudara-saudaranya mulai gelisah. Apakah dia ditangkap? Apakah penyamaran mereka terbongkar? Kegelisahan berubah menjadi kepanikan nyata ketika malam berganti menjadi pagi. Dan Monday masih belum kembali. Mereka tidak bisa melapor ke polisi, karena polisi adalah bagian dari sistem yang memburu mereka. Mereka tidak bisa bertanya kepada siapapun, karena setiap orang adalah ancaman. Mereka terjebak dalam apartemen mereka sendiri. Sambil terus memantau berita tentang Karen Sedman, yang entah bagaimana masih terlihat beraktivitas di luar sana. Seolah-olah dia adalah Monday yang sekarang, atau mungkin
seseorang yang menyamar menjadi dirinya. I can't believe this is happening. Ketegangan di dalam apartemen mencapai puncaknya. Setiap dari mereka memiliki teori yang berbeda. Thursday yang selama ini muak dengan batasan Terence mulai mendesak agar mereka keluar dan mencari tahu sendiri. Sementara yang lain merasa ketakutan. Mereka sadar bahwa jika Monday tidak kembali, maka Karen Sedman yang lain hanyalah seorang penipu dan mencoba mengambil alih identitas mereka. Siapa yang menyangka bahwa keputusan Terence untuk menyelamatkan 7 cucunya justru akan membawa mereka ke dalam lubang konspirasi yang jauh lebih gelap dari sekedar kebijakan populasi. Di balik layar ada kekuatan besar yang bergerak. Dan hilangnya Monday hanyalah puncak gunung es dari sebuah rencana pemusnahan massal yang selama ini disembunyikan di dalam nama Zero Sleep. Mereka tidak tahu bahwa dengan mencari Monday, mereka sedang memicu perang terbuka dengan pihak yang memiliki kekuasaan mutlak atas nyawa manusia di bumi. Kini ketujuh gadis ini, atau yang lebih tepatnya 6 yang tersisa, harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka telah hidup sebagai satu orang. Tapi sekarang, untuk bertahan hidup, mereka harus berhenti menjadi Karen Sedman dan mulai menjadi diri mereka sendiri. Mereka bukan belajar bertarung, bukan hanya untuk identitas, tapi untuk haknya mereka untuk tetap bernafas. Inilah awal dari sebuah permainan kucing dan tikus yang sangat mematikan. Mereka tidak lagi dikejar oleh rasa takut akan ketahuan, tapi oleh para agen bersenjata yang tidak akan berhenti sebelum mereka semua tewas. Dan yang paling mengejutkan dari semua itu adalah pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi pada Monday? Apakah dia diculik, apakah dia berkhianat, atau apakah dia sedang merencanakan sesuatu yang bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak akan pernah menduganya? Dunia sudah hancur, hukum sudah tidak berlaku, dan sekarang 7 saudara ini menentukan apakah mereka akan mati sebagai satu orang yang terlupakan atau berdiri sebagai 7 individu yang akan mengguncang dunia. Kehilangan Monday bukan sekedar masalah hilangnya anggota keluarga. Itu adalah awal dari kehancuran total seluruh struktur kehidupan yang telah dibangun Terence Sedman dengan susah payah selama 3 dekade. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi. Mereka datang untuk melakukan pembersihan. Dalam hitungan detik, apartemen yang dulunya adalah tempat perlindungan berubah menjadi medan pertempuran berdarah. Disinilah kita melihat sisi lain dari ketujuh saudara ini. Mereka bukan sekadar gadis kantor yang lemah. Berkat pelatihan keras Terence sejak kecil, mereka adalah mesin pembunuh yang sangat efisien. Wednesday yang selama ini dikenal sebagai yang paling atletis, namun menunjukkan keahlian bela diri yang sangat brutal. Dia menghalau para agen dengan presisi yang sangat mematikan. Sementara saudara-saudaranya mencoba mengamankan data-data sensitif. Namun merupakan mereka harus dibayar mahal dengan nyawa. Salah satu momen paling tragis adalah ketika agen pemerintah berhasil menyudutkan salah satu dari mereka. Saat debu bertempuran mulai mereda di dalam apartemen, mereka menyadari bahwa mereka sedang diburu oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan sekedar otot atau keberanian. Pasukan khusus tidak hanya mengejar mereka karena identitas ilegal. Mereka mengejar mereka karena mereka tahu terlalu banyak. Namun apa sebenarnya yang mereka tahu? Mereka segera menyadari bahwa hilangnya Monday terkait erat dengan promosi jabatan yang baru diraih oleh Monday. Monday telah menemukan sesuatu dalam dokumen yang ia akses, sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Ternyata proyek Zero Sleep yang selama ini digembar-gemburkan oleh pemerintah sebagai solusi kemanusiaan hanyalah sebuah kebohongan yang sangat kejam. Anak-anak yang dibawa oleh CIB tidak dibekukan untuk masa depan. Mereka langsung dieksekusi di tempat. Pemerintah melakukan genosida secara diam-diam untuk menjaga stabilitas sumber daya yang kian menipis. Mengetahui kebenaran ini membuat posisi mereka menjadi sangat berbahaya. Mereka bukan lagi buronan karena melanggar kebijakan satu anak. Mereka adalah saksi hidup dari kejahatan manusia terbesar dalam sejarah. Nicolette, kepala CIB yang sedang mencalonkan diri sebagai tokoh politik besar, adalah otak di balik semua ini. Dia adalah monster yang bersembunyi di balik topeng pahlawan. Namun di tengah keputusasaan, muncul sebuah kejutan yang lebih pahit dari kematian itu sendiri. Saat mereka mencoba mencari jejak Monday, mereka menemukan pesan tersembunyi yang ditinggalkan oleh Monday sebelum dia menghilang. Pesan itu tidak menunjukkan dia sebagai korban, melainkan sebagai seorang yang sedang melakukan negosiasi. Apakah Monday berkhianat? Pikiran itu menghantam mereka seperti petir. Monday si sulung yang paling bijaksana, ternyata memiliki agenda pribadinya sendiri. Dia merasa lelah hidupnya dalam bayang-bayang.
Dia ingin menjadi Karen Sedman yang seutuhnya, tanpa berbagi identitas, tanpa berbagi kehidupan, dan tanpa beban-beban saudaranya. Dia telah melakukan kontak dengan pihak Cayman untuk menukarkan nyawa keenam saudaranya dengan kursi kekuasaan dan hidup normal yang selama ini ia idamkan. Rolling with agents. Somebody wants us to disappear. Pengkhianatan ini menghancurkan solidaritas mereka. Bagi Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday, Saturday, dan Monday, dunia yang mereka kenal selama ini tidak hanya hancur karena ancaman luar, tapi juga karena luka dari dalam. Mereka merasa dikhianati oleh sosok yang paling mereka percayai. Not today. Namun mereka tidak punya waktu untuk berduka. Agensi AB masih terus berdatangan dengan gelombang yang tak ada habisnya. Mereka harus segera memutuskan apakah mereka akan saling menyalahkan atau bersatu untuk menghentikan skema gila ini sebelum semuanya terlambat. Suasana di dalam apartemen kini terasa semakin sempit dan menyesakan. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan masa kecil. Setiap noda darah di lantai adalah pengingat bahwa mereka harus terus bergerak. Tuesday, yang selama ini menjadi suara ketidakpuasan, kini menjadi pemimpin yang harus menyatukan mereka yang tersisa. Dia sadar bahwa bertahan di dalam apartemen adalah bunuh diri. Mereka harus keluar, menyusup ke jantung kekuatan musuh dan membongkar kebenaran di depan seluruh dunia. Mereka harus bermain peran terakhir mereka. Kali ini, mereka tidak bermain peran untuk menipu pemerintah agar bisa tetap bertahan hidup. Mereka bermain peran untuk menjebak pemerintah dan mengungkap kebusukan mereka secara langsung. Kondisi semakin rumit ketika mereka menyadari bahwa Adrian, pria yang dicintai oleh Monday dan yang sebenarnya telah menjalin hubungan dengan ketujuh saudara tersebut, kini terseret ke dalam kekacauan ini. Apakah Adrian tahu tentang rahasia mereka? Apakah dia bagian dari rencana pengkhianatan Monday? Atau apakah dia juga korban dari manipulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah? Setiap langkah yang mereka ambil dari sini akan menentukan nasib tidak hanya bagi mereka, tapi bagi ribuan anak-anak lain yang masih tersembunyi di luar sana. Mereka tidak lagi mencari Monday. Mereka kini sedang mencari keadilan yang sudah lama mati. Dan saat mereka bersiap untuk keluar ke jalanan yang penuh dengan pengawasan kamera dan patroli bersenjata, mereka tahu bahwa kemungkinan untuk selamat sangatlah tipis. Mungkin inilah saatnya mereka menuliskan nama mereka dalam sejarah, bukan sebagai satu orang, melainkan sebagai 7 pahlawan yang tidak pernah menyerah pada penindasan. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan musuh yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Pertempuran di apartemen hanyalah pembuka dari perang yang lebih besar. Mereka harus menghadapi rasa sakit karena dikhianati, ancaman dari agen-agen elit, dan konspirasi politik yang tak pernah berujung. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan membiarkan Monday atau siapapun menghapus eksistensi mereka di dunia ini. Bagian ketiga adalah puncak dari segalanya. Saat topeng-topeng dilepas dan kebenaran yang mengerikan terungkap ke permukaan. Setelah menyadari bahwa Monday telah menjual mereka demi ambisi pribadi. Kisah dari saudara-saudari tersebut harus bertindak cepat. Mereka menyadari bahwa Monday bukanlah korban penculikan, melainkan seorang kolaborator yang telah lama bermain dua wajah. Dia telah bernegosiasi dengan Nicolette Cayman, menawarkan nyawa 6 saudaranya sebagai tumbal untuk mendapatkan kehidupan Karen Sedman yang sah secara hukum, tanpa ada lagi pembagian hari atau identitas tertentu. Namun pengkhianatan Monday hanyalah permulaan dari lapisan konspirasi yang jauh lebih kelam. Saat mereka berhasil menembus keamanan ketat markasi AB, mereka tidak hanya menemukan bukti tentang penipuan Sarah Sleep. Mereka menemukan sebuah kebenaran yang jauh lebih memuakkan. Sarah Sleep tidak pernah ada. Tidak ada fasilitas pembekuan, tidak ada harapan untuk masa depan anak-anak yang disita. Setiap anak yang dibawa oleh CAB dieksekusi tepat setelah mereka dipindahkan ke fasilitas penahanan. Dan tubuh mereka dihancurkan untuk dijadikan sumber protein bagi populasi dunia yang kelaparan. Nicolette Cayman di bawah kedok menyelamatkan masa depan umat manusia. Sebenarnya sedang menjalankan industri kanibalisme massal yang disahkan oleh negara. Ini adalah realitas yang lebih dingin daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Bagi masyarakat, ini adalah pengorbanan demi kelangsungan hidup. Bagi para gadis Sedman, ini adalah neraka yang nyata. Situasi berubah menjadi konfrontasi yang sangat emosional. Mereka akhirnya berhadapan muka dengan Monday. Di tengah markas CB yang steril dan dingin, Monday berdiri dengan angkuh.
Merasa bahwa dia telah menang. Dia merasa bahwa mengorbankan 6 saudaranya adalah harga yang wajar untuk sebuah kehidupan yang ia cintai dengan Adrian. Pria yang sebenarnya ia cintai, namun yang sebenarnya juga menjalin hubungan dengan saudara-saudaranya yang lain. Monday merasa dirinya adalah Karen Sedman yang asli, sementara yang lain hanyalah parasit yang menghalangi kebahagiaannya. Pertempuran di dalam markas CIB tidak lagi hanya soal baku tembak atau bela diri. Ini adalah pertarungan ideologi dan harga diri. Saudara-saudaranya yang tersisa merasa hancur bukan hanya karena pengkhianatan fisik, tetapi karena hilangnya ikatan batin yang telah mereka jaga selama 30 tahun. Namun Tuesday dengan ketegasan yang luar biasa tidak membiarkan emosi melumpuhkannya. Dia tahu mereka harus bertindak cepat. Mereka telah membawa bukti rekaman mengenai eksekusi massal tersebut. Rekaman itu bukan sekedar data, itu adalah bukti yang akan membakar seluruh tatanan politik yang dibangun oleh Cayman. Di sini kita melihat bagaimana ketangguhan mereka benar-benar diuji. Mereka harus bertarung melalui koridor-koridor markas dipenuhi oleh agen-agen bersenjata elit. Setiap langkah mereka adalah sebuah pengorbanan. Mereka harus kehilangan saudara-saudara mereka satu demi satu dalam baku tembak yang intens dan mematikan. Adegan aksi di sini bukan lagi tentang gaya, melainkan tentang ketahanan yang putus asa. Mereka bergerak dengan koordinasi yang luar biasa. Keahlian yang diajarkan oleh Terence bahkan di saat mereka terluka parah. Puncaknya terjadi ketika mereka berhasil mencapai ruang siaran utama. Rencana mereka sederhana namun berisiko tinggi. Menyiarkan rekaman pengakuan dan bukti kejahatan Cayman ke seluruh penjuru kota. Monday yang mulai dilanda rasa penyesalan atau mungkin karena tidak tahan melihat kehancuran yang ia timbulkan, akhirnya menunjukkan sedikit sisi kemanusiaannya. Namun perbuatannya telah melampaui titik balik. Dia telah menyebabkan kematian saudara-saudaranya, dan tak ada jalan untuk kembali. Dalam sebuah momen yang sangat dramatis, Monday tewas. Kematiannya bukan sebagai seorang pahlawan, melainkan sebagai sosok yang terjebak oleh ambisinya sendiri. You okay? Untuk menyelesaikan misi terakhir mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berhasil mengunggah data tersebut ke sistem siaran publik. Bayangkan suasana di seluruh kota. Di pasar, di kantor, di bar-bar kumuh, semua layar raksasa dulu menampilkan propaganda kebijakan satu anak dan wajah Nicolette Cayman. Rekaman memperlihatkan kebenaran brutal tentang nasib anak-anak yang disita kini terpampang nyata di depan mata seluruh warga. Kebohongannya selama ini menopang pemerintah Cayman runtuh seketika. Kemarahan publik yang selama ini terpendam kini meledak. Klimaks ini bukan sekedar tentang kehancuran markas CIB atau kematian Monday. Ini adalah tentang keruntuhan sistem. Cayman yang awalnya percaya dia telah mengendalikan segalanya, kini harus menghadapi kehancuran karir dan reputasinya sendiri. Dia tidak lagi bersembunyi di balik retorika politik. Kebenarannya telah dipajang. Dan dunia kini menatapnya dengan kebencian. Bagian ketiga ini membawa kita dari kegelapan yang penuh rahasia ke cahaya yang menghancurkan. Ketujuh saudara Sedman yang terbagi oleh pengkhianatan dan disatukan oleh nasib tragis telah melakukan apa yang tidak pernah berani dilakukan oleh siapapun.